Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 05399841. Saya dari UPPJJ Kota Malang. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja saya mulai. Yaitu di sini soal tugasnya kita disuruh membuat aplikasi website yang berbasis Vue.js-nya sebagai framework. Kemudian buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut, yaitu halaman 1 yaitu halaman stok bahan ajar, yang dimana halaman stok bahan ajarnya terdiri dari kolom data file sebagai berikut, yang yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah yaitu kode judul, kemudian kategori mata kuliah, kategori UT daerah, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, kuantiti, jumlah stok safety bahan ajar, safety, kemudian statusnya dan catatan. Baik, di sini saya sudah membuat sintaksnya. Untuk soal nomor 1 tadi, ini untuk pengerjaannya. Sintaksnya yaitu datanya terdiri kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, dan catatan HTML. Kemudian untuk pengerjaannya yaitu itemnya di sini ada UPBJJ list, kemudian ada kategori listnya. Baik, langsung saja saya run. Baik, saya akan login menggunakan email saya. Yang login berhasil. Kita akan langsung ke halaman informasi bahan ajar. Nah, di sini yaitu seperti yang disuruh oleh soalnya, yaitu kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, safety, statusnya, dan catatannya. Ya, di sini ada kategori, UPBJJ, kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, statusnya aman, dan catatan. Untuk aksi ini yaitu untuk mengedit stok data bahan ajarnya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Baik, akan saya edit data bahan ajarnya. Di sini untuk safety statusnya yaitu 10 pieces. Jika jumlahnya di bawah 10, maka statusnya akan menipis. Seperti ini, di bawah 7. Di jumlahnya 7, maka akan menipis karena di bawah 10. Baik, akan saya edit. Misalkan kita edit menjadi 6 stok. Nah, berhasil. Maka statusnya akan berubah yaitu menjadi menipis. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Fitur untuk melakukan filter dan sort data. Filter di sini untuk memfilter UPBJJ dan daerah. Kemudian sort data seperti ini, sort datanya.
Kemudian soal selanjutnya yaitu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Ya, seperti tadi. Kemudian ada kategori mata kuliahnya. Seperti ini. Misalkan pilih Jakarta. Kategorinya MK wajib. Mata kuliah wajib. Nah, seperti ini. Kemudian soal selanjutnya itu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock safety dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Ini maksudnya yaitu filter yang hanya menampilkan jumlah stok di bawah batas safety tadi. Seperti ini. Jika kita klik ini akan muncul, yang muncul hanya akan stok-stok yang di bawah 10 seperti ini. Nah, yang muncul hanya ini. Oke, kita coba filter lagi. Nah, yang muncul yaitu yang hanya jumlahnya di bawah 10 atau menipis, yang seharusnya menipis. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini untuk urutannya yaitu berdasarkan judulnya yaitu abjadnya yaitu dari B, D, P, A, B, C, D. Kemudian berdasarkan harga, berdasarkan jumlah. Oke, ulang. Jumlah yaitu dari yang terkecil yaitu 2, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian filter harga. Harganya mulai dari yang termurah yaitu 55.000, 60.000, 65.000 dan seterusnya. Kemudian untuk soal selanjutnya itu fitur filter dapat diset ulang atau reset. Baik, akan saya reset. Nah, akan seperti kembali. Kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu rekomputut kembali, dan implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah seperti ini ya. Kita pilih UT daerahnya yaitu misalkan Jakarta, atau kemudian muncul kategorinya. Mata kuliahnya hanya wajib, yang muncul kategorinya itu hanya mata kuliah wajib. Kemudian jika kita pilih Surabaya, yang ada hanya mata kuliah praktikum yaitu biologi umum. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu menampilkan status dari stok bahan ajar, yaitu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Berarti di sini tanda hijau aman, menggunakan warna hijau aman karena jumlahnya melebihi 10 dari safety stocknya. Untuk safety stocknya itu ada di sini. Nah, safety-nya yaitu 10 pieces. Baik, kemudian
memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stock. Nah, di sini stoknya jumlahnya itu kurang dari safety stock yaitu 10, maka tulisannya akan berubah jadi kuning atau menipis. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Baik, akan saya edit, misalkan stoknya kosong ya, atau akan berubah. Nah, stoknya akan berubah menjadi tulisannya berwarna merah. Baik, jika saya filter, dia akan juga ikut muncul. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Baik, saya akan menambahkan data bahan ajarnya. Silakan kodenya. Dua, 3, 4. Kemudian judulnya sistem informasi. Untuk kategorinya mata kuliah praktikum, kategori Jakarta. Lokasi rak ada di, kemudian harganya 50.000 misalkan, dan jumlahnya ada lebih dari safety stoknya yaitu 10. Catatan baik, saya simpan datanya. Data berhasil ditambahkan di sini. Praktikum. Baik, untuk soal selanjutnya itu nomor 2 untuk di tracking delivery order, yaitu halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Baik, di sini saya sudah tracking menggunakan framework Vue.js. Yaitu di sini saya menggunakan vmodel yaitu untuk menginput metode ekspedisinya, kemudian v-for untuk pengulangannya, kemudian vmodel lagi. Kemudian di sini ada untuk kondisi yaitu v-if. Baik, soal selanjutnya itu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO, di mana nomor DO-nya itu tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, kemudian sequence number. Begini. Kita ke tracking. Nah, di sini nomor DO saya yaitu auto terregenerate, yaitu DO 2026 tahun sekarang yaitu 0002. Kenapa 002? Karena di sini sudah ada Rina Wulandari yang nomor DO-nya udah
udah terdaftar, yaitu 2025 dan 0001. Dan saya tahunnya itu tahun berikutnya 2026. Kemudian untuk nomor sequence-nya itu auto regenerate 002, yaitu setelah 1. Seperti di soal ya. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 002 dan seterusnya. Kemudian NIM-nya diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, kemudian ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Kemudian paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Baik, saya akan isi. Nama, kemudian ekspedisinya saya memilih Express. Paket bahan ajarnya saya mau beli paket IPA dasar. Kemudian untuk tanggal kirimnya kita bisa pilih pakai date, kalender. Langsung misalkan 23. Kemudian di sini ada muncul detail isi paketnya, yaitu ini total harganya 140.000. Ini akan saya tambahkan. Nah, data berhasil disimpan. Maka data saya akan muncul di sini. Data daftar tracking DO saya. Muhammad Rizky Maulana, Express 1-2 hari. Kemudian di sini paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket, yaitu gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kemudian total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Baik, tadi itu sudah saya kerjakan, yaitu tadi date-nya di sini. Untuk selanjutnya yaitu untuk struktur proyek Vue.js-nya pada tugas praktik ini, yaitu tugas 2 seperti ini. Tugas 2 Vue UT. Seperti ini. Video Vue UT. Kemudian index HTML, stok HTML, tracking HTML di dalam tugas Vue UT. Seperti ini di luar dari folder JS sama image sama CSS nya. Kemudian untuk CSS nya di dalam foldernya ada file style CSS seperti ini. Kemudian JS filenya terdiri dari ini, seperti di soal. Baik, begitu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.